البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita sudah masuk di Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah. Sebutkan pada pertemuan terakhir hadis yang menyebutkan untuk seorang membaca Yasin, surat Yasin untuk orang yang telah meninggal. Ya, hadisnya itu adalah dhaif, sudah kita sebutkan. Walaupun Ibnu Hajar menyebutkan hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu itu, kemudian menukilkan wasahawi Ibnu Hibban, disebutkan oleh Ibnu Hibban, hadisnya adalah dhaif. Dan kita sebutkan bahwa Ibnu Hibban rahmatullahi alaih termasuk ulama mutasahirin, mudah-mudah. Karena di situ ada rawi namanya Abu Utsman. Ya, dia majhul. Demikian juga bapaknya. Ya. Dari bapaknya Abu Utsman ini juga majhul. Kemudian juga disebutkan ittirab. Dan Ibnu Hibban rahimahullah taala, beliau kalau di situ tidak ada jarah, maka kemudian dihukumi dengan thiqah rawi tersebut. Ya. Kalau dia tidak diketahui, ya ini majhul dan tidak ada yang mencelanya, maka dihukumi bahwa dia itu adalah thiqah. Ini metode atau manhaj Ibnu Hibban rahimahullah. Oleh karena itu kita perhatikan banyak sekali dilakukan oleh kaum muslimin. Hadisnya ini tadi adalah hadis yang dhaif. Iqra'u ala mautakum Yasin. Kemudian juga hendaknya seorang ketika dia itu mau meninggal untuk perbanyak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, rajaknya. Demikian juga boleh ya ketika meninggal mayat itu, kemudian kita mendoakan kebaikan untuk mayat itu, kemudian juga untuk keluarganya. Ya boleh. Dan berikutnya hadis nomor 524. Ya akan mulai dibahas ini tentang permasalahan bagaimana mengkafani jenazah, demikian juga memandikan jenazah. Dan itu butuh sebenarnya kepada praktek ya permasalahan ini. Kita perhatikan sebagian orang dan sebagainya, atau kita langsung pelajari. Ya, penting tentang masalah tata cara untuk memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan jenazah. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini muttafaqun alaih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya, ketika beliau meninggal, wafat, sujiya bi burdi hibarah. Sujiya yakni dibungkus. Beliau dibungkus, ditutupi. Ketika beliau meninggal, ketika beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, beliau dibungkus bi burd, yaitu pakaian. Ya. Hibarah disebutkan oleh Imam Nawawi, al-hibarah wa hiya darbun min burudil Yaman, pakaian dari pakaian Yaman itu. Maknanya adalah ghutiya jami'a badani, ditutup semua badannya. Semua Imam Nawawi seperti itu. Dari sini muttafaqun alaih. Jadi Nabi SAW ketika beliau meninggal, maka beliau dibungkus, ditutupi semua badannya beliau itu dengan baju ya atau kain dari Yaman itu. Kemudian Imam Nawawi mengatakan istibabu tasjiyatil mayit, di sini disukai untuk menutup mayit, dibungkus mayit tersebut. Wa mujma' alaihi, dan itu adalah ijma'. Apa hikmahnya? Adalah untuk terjaga dari terbuka, insyaallah. Demikian juga menutup auratnya yang sudah berubah ya dari mata manusia yang melihat. Kemudian bagaimana tata caranya? Sebutkan oleh Imam Nawawi di sini, wa yalafu tarafa thawb al-musajjab bihi tahta ra'sihi wa tarafihi al-akhar tahta rijlaihi. Jadi dengan menutup pojok dari kain itu dilipatkan di bawah kepalanya. Kemudian pojok kain yang berikutnya dilipatkan di bawah kakinya. Di ala yang kasih anhu, supaya tidak terbuka. Kalau mereka mengatakan dari Syafi'iyah, takun tasjiyah ba'da nas'i siyabihi allati tuwfiya fiha. Jadi
ditutup ini setelah dilepaskan baju-baju yang dia pakai ketika meninggal itu. Di ala yataghayyar badanahu bisababiha. Ini supaya apa? Tidak berubah badannya itu dengan sebab baju yang dia pakai itu. Ini demikian. Ini sebagian mata seperti itu. Ini dilepas bajunya semua diganti dengan kain. Demikian disebutkan ulama Syafi'iyah. Kemudian Ibnu Qudamah juga mengatakan wala yutraq mayyit 'alal ard. Jangan dibiarkan mayit itu di atas bumi langsung. Di anu asra' li fasadihi, lebih cepat untuk menjadi rusak. Walakin ala sarir, tapi di atas kasur ya atau tempat tidur, aulau atau di atas papan, liyakuna ahfad lahu, agar lebih terjaga. Ini ya, untuk kemudian ditutupi mayat itu bagaimana tadi disebutkan. Kemudian berikutnya juga wa anha dari Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah, beliau banyak perhatikan Aisyah radhiyallahu anha waktu itu, karena waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan disebutkan oleh Aisyah mata baina hakinati wa dakinati. yakni meninggal Rasulullah SAW di antara apa? Di antara dada Aisyah dan di antara dagunya Aisyah. Di situ meninggal Nabi SAW. Dan waktu itu Nabi SAW beliau menanyakan, hariku di mana, hariku di mana, sampai kemudian sepakat istri-istri Nabi SAW untuk kemudian di akhir-akhir hidup Nabi SAW di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, di sini semua Imam Bukhari, Anna Abu Bakar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, bapak beliau, bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal. Dia perhatikan bapaknya masuk, kan demikian. Kemudian kira-kira seperti itu. Kemudian mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi meninggal. Rawal Bukhari, semua Imam Bukhari. Maka di sini disebutkan oleh para ulama, hadal hadis yadullu ala masyru'iyah takbilil mayyit wa jawazih. Di sini menunjukkan disyariatkan mencium orang yang meninggal, mencium mayit ya, dan menunjukkan bolehnya. Disyariatkan seperti itu. Abu Bakar waktu itu mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal. Soal Imam Nawawi, yajuzu li ahlil mayyit wa asdiqaihi takbil wajhihi. Boleh keluarga mayit, demikian juga asdiqa, ini sahabat-sahabatnya, untuk mencium wajahnya. Ya. Sahabat fihi ahadis, dan telah tetap di situ hadis-hadis yang menyebutkan tentang seperti ini. Boleh teman-teman yang mencium ya mayit itu. Kemudian berikutnya hadis nomor 526. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Tadi mungkin anaknya mencium ya, menunggu sampai datang anaknya semua kemudian mencium bapaknya, boleh. Dia di tempat yang jauh umpamanya. Yang penting tidak sampai lama sekali. Demikian juga mungkin keluarganya, teman-temannya, ya boleh. Kemudian berikutnya hadis nomor 526. Hadis ini sahih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun disebutkan oleh Imam Daraqutni, ya terjadi sedikit perselisihan di situ. Tapi di situ ada jalan yang lain, sehingga di sini disebutkan hadis ini sahih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda'an anhu. Jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan darinya. Yani sesungguhnya jiwa seorang mukmin itu dia apa? Nyawanya itu tergantung, ruhnya tergantung dengan hutang yang dia miliki itu sampai dibayarkan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam Tirmidzi, dan beliau hasankan. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, wal mukhtar ana ma'nahu, yang terpilih maknanya adalah anna nafsahu mutalibah bima alaihi, semuanya jiwanya itu dituntut dengan hutangnya itu. Wa mahbusah an maqamiha al-karim hatta yuqda, tertahan dari tempatnya yang mulia itu sampai dibayarkan. La annahu yu'adzab, bukan maknanya dia itu disiksa. Bukan kemudian dia disiksa, tidak. Ya, tidak dia disiksa. Dengan hutang yang dia miliki itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. La siyama in kana khalafahu wafa'an wa ausa bihi. Apalagi kalau kemudian dia tinggalkan itu bisa membayar atau dia mewasiatkan.
Jadi bukan berarti orangnya itu disiksa dengan hutang, itu tidak. Ya ini tertahan dan diminta untuk membayarkan. Demikian juga apakah disebutkan besarnya perkara hutang ini. Nabi SAW beliau menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yughfar li syahid kulla syai' illa dain. Ya. Diampuni untuk orang yang mati syahid itu kullu syai', segala sesuatu kecuali hutang. Ini menunjukkan perkara hutang itu besar. Demikian juga Nabi SAW waktu itu beliau menahan untuk menyolatkan suatu jenazah. Sampai kemudian Abu Qatadah membayar hutang tersebut. Kemudian Nabi pun menyolatinya. Ya, demikian. Demikian juga untuk bersegera yustahab musara'ah ala ila tafriqi wasiyatih. Disukai untuk bersegera melaksanakan wasiatnya. Agar apa? Agar pahalanya itu segera sampai kepada apa? Kepada mayit itu. Wasiatnya dibayarkan. Tetapi didahulukan apa? Hutangnya dulu, baru kemudian wasiat dengan ijma. Ya, jadi didahulukan dulu hutangnya, baru kemudian wasiatnya dijalankan, dilaksanakan. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan. Apabila orang yang mau meninggal ini menetapkan hutang dia, apakah diterima? Iya, diterima. Kalau dia mau meninggal mengatakan punya hutang ini dan itu, diterima. Untuk kemudian dibayarkan. Apakah didahulukan hutang yang sebelum dia sakit atau ketika sakit yang kemudian meninggal itu? Disebutkan sama, untuk kemudian dibayar semua hutang yang dia punya itu. Kemudian berikutnya ini mulai masuk tentang tata cara untuk mengkafani jenazah, demikian juga untuk mencuci atau memandikan jenazah. Disebutkan di sini oleh beliau oleh Ibnu Hajar, hadis nomor 527. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ini hadis muttafaqun alaih. Qala fil ladzi saqata an rahilatihi famata. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan terhadap orang yang saqata, yang terjatuh di atas kendaraannya, famata, kemudian dia meninggal. Maka Nabi mengatakan ketika mendapati sahabat ini meninggal karena terjatuh dari kendaraannya, iksiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia ini dengan air dan sidr. Sidr itu adalah bidara, pohon bidara, sudah ma'ruf ya. Ini cucilah dia, mandikanlah dia dengan air ditambah dengan sidr. Ya, ini daun bidara. Hendaknya kita berusaha untuk melakukannya sunnah ini. Dan disebutkan itu dengan ditumbuk kemudian dicampurkan di air tersebut. Sebenarnya Syekh Utsaimin di syarah Riyadhus Shalihin, yaitu apa? Seperti keadaan sabun itu. Kadang nanti ada buihnya dan sebagainya. Jadi ini termasuk sunnah. Air kemudian dikasih sidr. Wa kafinuhu fi thawbaihi, dan kafankanlah dia itu di dua bajunya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis nomor 528, wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, ini beliau menyebutkan tentang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal kemudian mau dimandikan oleh para sahabat. Beliau mengetahui waktu itu apa yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal itu. Beliau mengatakan Aisyah radhiyallahu anha, lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka ingin untuk memandikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi meninggal, ya, kemudian apa? Para sahabat ingin memandikannya. Qalu, mereka mengatakan, wallahi, demi Allah, ma nadri nujaridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak tahu apakah kami nujarid, yaitu apa? Menelanjangi, membuka pakaian semua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama nujaridu mautana, sebagaimana kami menelanjangi mayat-mayat kami, yakni jenazah dan jenazah yang meninggal, amla atau tidak. Al hadis, kemudian disebutkan hadis, ya, itu ada hadis yang panjang. Rawah Ahmad, semua Imam Ahmad, wa Abu Dawud, demikian juga Abu Dawud. Hadis ini hasan, hadis yang penting ini. Kemudian juga disebutkan dalam hadis itu, ya, hadis yang sahih, disebutkan bahwa mereka waktu itu berselisih, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Anna ikhtalafu fi dzalik, mereka berselisih apakah dibuka pakaian Nabi semuanya atau tidak. Ya.
Al-qaulu alaihim naum, kemudian Allah melemparkan pada mereka itu ngantuk. Mereka kemudian tertidur. Para sahabat yang waktu itu berselisih apakah kemudian Nabi dilepas bajunya semua atau tidak. Sebagaimana jenazah-jenazah yang lain itu dilepas bajunya. Ya, ketika dimandikan itu. Dengan ditutup aurat mughalladhahnya ditutup. Ya. Ditutup kemaluannya. Itu ditutup. Gitu. Apakah seperti itu? Maka kemudian Allah SWT menjadikan mereka itu tidur. Tsumma kallamahum mukallimun an nahiyatil bait. Kemudian ada yang berbicara kepada mereka dari sisi rumah. La yudra manhu, tidak diketahui siapa yang berbicara itu. Aksilu Rasulullah SAW wa alaihi thiyabah wa alaihi thiyabuhu. Mandikanlah Nabi SAW dan atasnya itu bajunya. Ini dimandikan di bajunya. Faqamu, kemudian mereka berdiri, faqazaluhu alaihi thiyabuhu. Kemudian mereka memandikan Nabi SAW dan atasnya itu baju Nabi SAW. Dimandikan di baju Nabi SAW. Ini. Ya, nanti juga dibahas tentang permasalahan ini, apakah kemudian dia itu dilepas bajunya atau tidak. Itu tadi tempat yang di situ ada aurat yang sangat itu ditutup. Ya, demikian. Insya Allah di sini ini masih tersisa hadis, nanti disebutkan penjelasannya juga. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.